Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya review ya. Ini di kebun kopi dengan rawatan punggeman yang sudah lebih awal saya lakukan pangkas kawanku ya. Dan banyaknya tunas-tunas air yang perlu kita buang ya, karena kalau nggak kita bersihkan ini sangat mengganggu kawanku ya. Tunas-tunas air seperti ini harus kita bersihkan. Jadi kalau nutrisi itu tercukupi, maka setelah kita lakukan pangkas, yang jelas tunas-tunas seperti ini akan sangat cepat sekali kawanku ya tumbuhnya. Tunas-tunas air seperti ini. Dan kalau tunas seperti ini nggak kita bersihkan ya, nggak kita buang, maka ini akan mengganggu pada pembungaan kawanku ya. Jadi ini harus kita bersihkan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau menemukan ya ranting yang daunnya menguning seperti ini kalau di saya langsung saya potong. Ini belum ada solusinya ya untuk mengatasi jenis penyakit yang daunnya menguning seperti ini kawanku ya. Ini langsung saja kita lakukan potong kawanku untuk mencegah penularan ya. Karena sejauh ini belum ada solusinya ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau kita bisa melakukan pemangkasan itu lebih awal, yang jelas ya tunas-tunas seperti ini akan cepat sekali untuk keluar ya, atau tumbuhnya tunas-tunas seperti ini kawanku ya. Dan ini kalau nggak kita bersihkan, maka yang jelas ini akan mengganggu pada pembungaan kawanku. Ini yang dinamakan tunas air. Tunas air maupun tunas cacing harus kita bersihkan ya. Karena belum saatnya kita mempersiapkan bahan B0 untuk tahun berikutnya kawanku ya. Jadi semua harus kita buang seperti ini. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau tunas yang seperti ini sudah pasti tunas raja.
Ya, kalau mau setting nanti titik tumbuh di bulan 10, maka bulan 9 baru kita lakukan potong di sini kawanku. Ini kalau di rawatan kopi sistem punggeman kawanku ya. Karena memang sangat sulit untuk menumbuhkan tunas raja. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi yang seperti ini penyakit daunnya menguning seperti ini. Kalau nggak kita buang, ini akan menular. Karena memang sejauh ini belum ada solusinya ya tentang penyakit seperti ini. Kalau di saya, yang saya lakukan hanya potong untuk mencegah penularannya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini juga keluar tunas raja seperti ini kawanku. Kalau kita buang ya, kalau kita buang, dikhawatirkan ini tidak keluar lagi tunas raja seperti ini. Maka nanti kalau mau settingan di titik tumbuh bulan 10, kita bisa buang bulan 9, kita potong yang sini supaya tumbuh lagi di sebelah sini kawanku ya. Karena memang ya di sistem punggeman, di sistem rawatan punggeman itu masih sangat sulit untuk menumbuhkan tunas seperti ini kawanku ya. Tunas raja seperti ini. Jadi sementara masih saya simpan kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau nutrisi tercukupi, setelah kita lakukan pangkas, pasti akan banyak keluar tunas seperti ini kawanku. Kalau nutrisi tercukupi, tunas-tunas seperti ini akan gampang sekali keluar. Dan di konten sebelumnya sering saya katakan, kalau kita bisa melakukan pangkas lebih awal, selain nantinya bisa bagus pada pembungaan atau bisa memaksimalkan pada pembungaan, juga masih bisa menambah 1-2 gugus pada rantingnya kawanku ya. Ini adalah tambahan ya. Dan ini setelah rantingnya tua nanti akan ikut keluar bunga juga kawanku ya. Nah seperti ini. Kalau kita bisa melakukan pangkas lebih awal, selain bisa memaksimalkan pembungaan, juga masih bisa menambah panjangnya ruas kawanku, walaupun hanya 1 ataupun 2 kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Saya kira video hari ini sampai di sini dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.